Kali ini kita akan membahas sebuah buku berjudul Filsafat Umum karangan Muzairi, Master Agama. Pendahuluan, dalam buku ini akan dibicarakan tentang filsafat umum beserta beberapa tokohnya dalam suatu periode tertentu. Tetapi usaha sedemikian itu tidak mudah. Banyak menemui kesulitan bagaimana mungkin membatasi diri pada periode-periode tersebut. Tidak dapat disangka lagi bahwa perkembangan pemikiran filosofis sepanjang sejarah memperlihatkan suatu kesinambungan tertentu. Karena itu, mustahil mempelajari filsafat dewasa ini tanpa mengetahui perkembangan filsafat sebelumnya. Sebab maklumlah, filsafat abad kita ini meneruskan problematika filosofis yang diwarisi zaman terdahulu. Tetapi yang lebih khusus lagi, dalam buku ini penyusun memperkenalkan filsafat umum beserta tokoh-tokohnya yang dipandang representatif. Memang tidak mudah menemukan jalan dalam mengemukakan suatu filsafat secara singkat dan tepat. Maka yang tinggal hanya jalan panjang serta semakin sulit rasanya untuk mencapai tujuan. Sementara kita maklumi bahwa setiap jalan mengundang pro dan kontra. Ini dapat kita lihat beberapa kemungkinan. Pertama, untuk menguraikan filsafat yang kebetulan hidup di abad 20 ini ialah mempelajari aliran-aliran, dan dalam hal ini agar setiap filosof digolongkan dalam salah satu aliran tertentu. Barangkali pendekatan ini paling banyak dipakai dalam buku-buku filsafat dewasa ini. Akan tetapi, cara ini kerap kali terbentur pada kepincangan-kepincangan sehingga tidak jarang seorang filosof digolongkan dalam suatu aliran atau faham tertentu, padahal kaitan filosof dengan aliran atau faham yang dipaksakan itu kabur atau tipis sekali. Suatu penguraian atau jalan dalam bentuk lain ialah mempelajari pemikiran filosofis menurut berbagai tema yang dibicarakan di dalamnya. Misalnya, mengkaji pemikiran sofis itu dengan memakai pedoman pembagian atas cabang-cabang filsafat seperti metafisika, logika, metodologi, epistemologi, antropologi, estetika, dan etika. Ini cara yang cukup memadai untuk menyodorkan deskripsi yang bercorak sistematis. Tentu, cara ini pun tidak lepas dari kekurangan. Sejauh yang menyangkut cara ini, tidak jarang filosofi yang sama harus dibicarakan dalam kerangka metafisika maupun etika, bahkan epistemologi. Misalnya, sehingga dari filosof yang bersangkutan kita mendapatkan gambaran yang terpecah-pecah. Adapun cara yang kami pilih untuk buku ini membentangkan situasi filsafat secara umum yang sebagian besar memuat beberapa filsafat yang dideskripsikan secara ringkas dengan tujuan mengantarkan pemahaman pokok dasar ajaran-ajaran mereka. Dengan memahami pokok ajarannya, diharapkan para mahasiswa mampu memahami aspek-aspek lainnya yang terdapat dalam filsafat dengan lebih luas dan mendalam, dengan petunjuk bahan rujukan sebagai pangkal pedoman penelusurannya lebih lanjut. Hal tersebut tentu perlu dimaklumi sebagai bentuk buku daras ini memungkinkan membahasnya secara rinci, melainkan diambil cuplikan yang relevan dalam mengantar kepada pemahaman secara global dari filsafat umum. Disinilah sekali lagi dimaklumi bahwa menggariskan beberapa pokok dalam filsafat secara historis maupun fenomenologis mengandung resiko, yaitu tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang bisa memuaskan setiap orang. Mudah sekali meluputkan dari beberapa segi dan terlalu mementingkan segi-segi lain. Sementara jumlah pustaka baik filsafat barat maupun timur yang sudah diterbitkan maupun dalam bentuk naskah tidak bisa dihitung lagi, sehingga suatu pembicaraan lengkap tidak akan dicapai. Buku ini hanya mengemukakan filsafat umum dengan beberapa tokohnya. Tidak berarti tokoh-tokoh lainnya kurang penting dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Akan tetapi,
Pembatasan ini kiranya perlu dilakukan agar studi pertama ini tidak menjenuhkan dan membosankan. Kadang seringkali orang sudah dibuat sinis dengan sebutan filsafat, seolah-olah filsafat sesuatu yang sangat rumit dan membosankan, misterius, sehingga orang segan untuk mempelajarinya. Memang, hal itu ada benarnya, sebab ada aliran-aliran filsafat dan filosofinya yang sukar dimengerti kalau tidak serius mempelajarinya. Akan tetapi, tidak jarang pula ada filosof-filosof yang mampu merumuskan buah pikir mereka dengan cara yang cukup segar, sehingga mudah ditangkap dan dipahami meskipun dalam wujud yang berbeda-beda. Kita mendapatkan kesan bahwa filsafat itu memamerkan beraneka ragam pendirian, di samping kesatuan satu sama lain sulit untuk dicapai. Apakah keanekaragaman itu boleh ditafsirkan sejajar dengan pluriformitas yang merupakan ciri khas masyarakat modern? Barangkali keanekaragaman yang kini nampak bagi kita nanti akan dilihat sebagai suatu mozaik raksasa. Setiap bagian menyumbangkan sesuatu yang berarti kepada keseluruhan, sebagaimana dalam pemikiran filsafat. Bab 1. Pengertian filsafat. Filsafat termasuk ilmu pengetahuan yang paling luas cakupannya. Karena itu, titik tolak dari memahami dan mengerti filsafat adalah meninjau dari segi etimologis. Tinjauan secara etimologis adalah membahas sesuatu istilah atau kata dari segi asal-usul kata itu. Dari segi etimologi, istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dari bahasa Arab atau filosofi dari bahasa Inggris, filosofia dari bahasa Latin, atau filosofi Jerman. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani filosofia, yaitu philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Ada dua arti secara etimologi yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Bijaksana dimaksudkan sebagai kata sifat. Yang kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, artinya adalah teman kebijaksanaan. Yang dimaksudkan kebijaksanaan sebagai kata benda. Menurut sejarah, Pythagoras adalah orang yang pertama kali memakai kata filosofia. Ketika beliau ditanya apakah ia sebagai orang yang bijaksana, Pythagoras dengan rendah hati menyebut bahwa dirinya sebagai filosofos, yaitu pecinta kebijaksanaan. Banyak sumber yang menegaskan bahwa sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan. Artinya ada berbagai macam, antara lain kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum. Intinya adalah mencari keutamaan mental. Filsafat sebagai suatu sikap. Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Apabila seseorang dalam keadaan krisis atau menghadapi problem yang sulit, kepadanya dapat diajukan pertanyaan sebagaimana Anda menanggapi keadaan semacam itu. Bentuk pertanyaan semacam itu membutuhkan jawaban secara kefilsafatan. Problem-problem tersebut ditinjau secara luas, tenang, dan mendalam. Tanggapan semacam itu menumbuhkan sikap ketenangan, keseimbangan pribadi, mengendalikan diri, dan tidak emosional. Sikap dewasa secara filsafat adalah sikap menyelidiki secara kritis, terbuka, toleran, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandangan. Filsafat sebagai sebuah metode. Filsafat sebagai metode artinya sebagai cara berpikir secara reflektif, penyelidikan yang menggunakan alasan serta berpikir secara hati-hati dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas.
Metode berpikir semacam itu bersifat inklusif dan secara garis besar. Oleh karena itu, hal itu berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu khusus. Filsafat sebagai kelompok persoalan. Banyak persoalan abadi yang dihadapi manusia dan para filsuf berusaha memikirkan dan jawabannya. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada masa lampau telah dijawab secara memuaskan. Misalnya, pertanyaan tentang ide-ide bawaan telah dijawab oleh John Locke pada abad ke-17. Namun, masih banyak pertanyaan lain yang dijawab sementara. Selain itu, juga masih banyak problem-problem yang jawabannya masih diperdebatkan atau diseminarkan sampai hari ini. Bahkan, ada yang belum terpecahkan. Filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. Sejarah filsafat ditandai dengan permunculan teori-teori atau sistem-sistem pemikiran yang melekat pada nama-nama filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, dan lain-lain. Teori atau sistem pemikiran filsafati itu dimunculkan oleh masing-masing filsuf untuk menjawab masalah-masalah itu, menjadikan kita sulit untuk menentukan teori atau sistem pemikiran yang baku dalam filsafat. Filsafat sebagai analisa logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Kebanyakan filsuf memakai metode analisis yang menjelaskan arti suatu istilah dan pemakaian bahasa. Beberapa filsuf mengatakan bahwa analisis tentang arti bahasa merupakan tugas pokok filsafat dan tugas analisis konsep sebagai suatu fungsi filsafat. Para filsuf analitik seperti Bertrand Russell, Wittgenstein, dan yang lainnya berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah menyingkirkan kekaburan-kekaburan dengan cara menjelaskan arti istilah atau ungkapan yang dipakai dalam ilmu pengetahuan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendirian bahwa bahasa merupakan laboratorium para filsuf, yaitu tempat menyemai dan mengembangkan ide-ide. Menganalisis berarti menetapkan arti secara tepat dan memahami saling berhubungan di antara arti-arti tersebut. Misalnya, kata ada apabila dianalisis ternyata dapat mengandung nuansa arti. Apakah adanya Tuhan sama dengan adanya manusia? Kalau dikatakan meja itu ada, apakah sama dengan adanya manusia? Dengan demikian, kata ada dapat berarti ada dalam ruang waktu, ada secara transendental, dan ada dalam pemikiran atau mungkin ada. Berkaitan dengan ilmu, maka filsafat mempelajari arti-arti dan menentukan hubungan-hubungan di antara konsep-konsep dasar yang dipakai setiap ilmu. Misalnya, dalam ilmu kimia, konsep dasarnya adalah substansi. Geometri bertalian dengan konsep dasar ruang dan mekanika dengan konsep dasar gerak dan seterusnya. Dalam menghadapi konsep-konsep dasar tersebut, ada perbedaan tinjauan antara ahli ilmu-ilmu khusus dengan ahli fisika. Seorang ahli kimia dapat menjelaskan unsur-unsur penggabungan dan hubungan di antara unsur-unsur zat. Para ilmuwan khusus hanya membicarakan konsep dasarnya sendiri, sejauh hal itu bersangkutan dengan tujuan-tujuan khusus. Di lain pihak, seorang ahli filsafat menganalisis konsep-konsep dasar tersebut dalam berkaitan dengan konsep-konsep dasar yang berlaku dalam ilmu lain-lainnya. Dengan demikian, tinjauan kefilsafatan bersifat umum dan tidak berhenti pada cakupan khusus saja. Filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Filsafat mencoba menggabungkan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Para filsuf berhasrat meninjau kehidupan tidak dengan sudut pandang yang khusus seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Para filsuf memakai pandangan yang menyeluruh terhadap kehidupan sebagai suatu totalitas. Menurut para ahli filsafat spekulatif, dengan tokohnya Brood, bahwa tujuan filsafat adalah mengambil alih hasil-hasil pengalaman manusia dalam bidang keagamaan, etika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian hasil-hasil tersebut direnungkan secara menyeluruh. Dengan cara ini,
diharapkan dapat diperoleh beberapa kesimpulan umum tentang sifat-sifat dasar alam semesta, kedudukan manusia di dalamnya, serta pandangan-pandangan ke depan. Usaha filsafati semacam ini sebagai reaksi terhadap masa lampau, yang mana filsafat hanya terarah pada analisis pada bidang khusus. Usaha yang hanya mementingkan sebagian diri pengetahuan atau usaha yang hanya menitik beratkan pada sebagian kecil dari pengalaman manusia. Para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan yang lainnya, termasuk filsuf yang berusaha untuk memperoleh pandangan tentang hal-hal secara komprehensif. Objek material dan objek formal filsafat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu. Kumpulan pengetahuan untuk dapat disebut ilmu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah objek material dan objek formal. Setiap bidang ilmu, baik ilmu khusus maupun ilmu filsafat, harus memiliki dua macam objek tersebut. Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu hal yang diselidiki, atau suatu hal yang dipelajari. Namun, objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, batu, maupun hal-hal yang abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan kerohanian. Objek formal adalah cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama dibedakannya dari bidang-bidang lain. Satu, objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya, objek materialnya adalah manusia, dan manusia ini ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, di antaranya psikologi, antropologi, dan sosiologi. Istilah objek material sering juga disamakan atau dianggap sama dengan pokok persoalan. Pokok persoalan ini perlu dibedakan atas dua arti. Arti pertama, pokok persoalan dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Misalnya, penelitian tentang atom termasuk bidang fisika, penelitian tentang klorofil termasuk penelitian bidang botani atau biokimia, penelitian tentang bawah sadar termasuk bidang psikologi. Arti kedua, pokok persoalan dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Anatomi dan fisiologi keduanya bertalian dengan struktur tubuh. Anatomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, akan tetapi juga dapat dikatakan berbeda. Perbedaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari tubuh tersebut. Anatomi mempelajari tubuh dalam aspek yang statis, sedangkan fisiologi mempelajari tubuh alam aspeknya yang dinamis. Bertalian dengan pengertian objek material dan objek formal, ada perbedaan antara filsafat dengan ilmu yang bukan filsafat. Bahkan, berbeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Misalnya, objek materialnya berupa pohon kelapa. Seorang ahli ekonomi akan mengarahkan perhatiannya atau meninjau pada aspek ekonomi dari pohon kelapa tersebut. Berapa harga buahnya, kayunya, atau lidinya jika dijual.
Ekonomi tidak mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang menyusun pohon kelapa tersebut. Demikian pula, seorang ahli pertanian juga mempunyai sudut pandangan yang khusus sesuai dengan keahliannya. Misalnya, bagaimana caranya agar pohon kelapa ini dapat tumbuh subur? Apakah cocok ditanam pada lahan tertentu? Seorang ahli biologi akan mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang terkandung dalam seluruh pohon, baik unsur batang, daun, maupun buahnya. Seorang ahli hukum akan mempertanyakan status kepemilikan pohon tersebut. Siapa pemilik sah pohon kelapa tersebut? Apakah ditanam di lahannya sendiri ataukah di lahan sewaan? Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ilmuwan yang ahli di bidang disiplin ilmu tertentu mengarahkan perhatiannya pada salah satu objek materialnya. Disiplin ilmu khusus ruang lingkupnya, artinya bidang sasaran yang tidak mencakup bidang lain yang bukan wewenangnya. Setiap bidang ilmu menggarap atau mengarah pada coupling masing-masing. Mereka tidak begitu peduli dengan coupling ilmu lain. Inilah yang disebut otoritas dan otonomi atau kemandirian keilmuan, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang ilmuwan untuk mengembangkan disiplin ilmunya tanpa campur tangan pihak luar. Para ilmuwan itu hanya berbicara tentang bidangnya sendiri, padahal seringkali setiap ilmu khusus menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan ilmu yang dikuasainya. Ada sejumlah persoalan fundamental yang mencakup dan melampaui wewenang setiap ilmu khusus. Persoalan-persoalan umum yang ditemukan dalam bidang ilmu khusus itu tersebut seperti berikut. Sejauh mana batas-batas atau ruang lingkup yang menjadi wewenang ilmu khusus itu? Dari mana ilmu khusus itu mulai dan sampai mana harus berhenti? Ilmu ekonomi, pertanian termasuk wewenang fakultas ekonomi atau fakultas pertanian? Di manakah sesungguhnya tempat ilmu-ilmu khusus dalam realitas yang melingkupinya? Metode-metode yang dipakai ilmu-ilmu tersebut berlaku sampai di mana? Misalnya, metode yang dipakai ilmu sosial berbeda dengan yang dipakai ilmu kealaman atau humaniora. Apakah persoalan kausalitas yang berlaku dalam ilmu kealaman juga berlaku pula pada ilmu-ilmu sosial maupun humaniora? Misalnya, setiap logam kalau dipanaskan pasti memuai. Gejala ini berlaku bagi semua logam. Panas merupakan faktor penyebab gejala memuai. Akan tetapi, sulit untuk memastikan bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri akan menimbulkan gejala kenaikan harga barang. Hal itu mungkin saja kenaikan harga itu disebabkan oleh faktor lain, misalnya adanya inflasi, banyaknya permintaan konsumen, atau langkanya barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kenaikan gaji pegawai negeri barangkali hanyalah salah satu dari beberapa sebab. Contoh-contoh yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa setiap ilmu khusus menjumpai problem-problem yang bersifat umum. Problem-problem semacam itu tidak dapat dijawab oleh ilmu itu sendiri, karena setiap bidang ilmu memiliki objek material yang terbatas. Dalam hal ini, filsafat mengatasi semua ilmu, baik dalam hal metode maupun ruang lingkupnya. Objek formal filsafat terarah pada unsur-unsur keumuman yang secara pasti ada pada ilmu-ilmu khusus, dengan tinjauan yang terarah pada unsur keumuman. Dalam hal ini, filsafat mengatasi setiap ilmu, baik dalam hal metode maupun ruang lingkupnya. Objek formal filsafat terarah pada unsur-unsur keumuman yang secara pasti ada pada ilmu-ilmu khusus. Dengan tinjauan yang terarah pada unsur-unsur keumuman itu, filsafat berusaha mencari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang ilmu yang bersangkutan. Aktivitas filsafat yang demikian ini disebut dengan multidisipliner. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Berpikir kefilsafatan
memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari bidang ilmu lain. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansial yang dipikirkan. Kedua, universal. Artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Khususnya berpikir filsafat menurut Jasper terletak pada keumumannya. Konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya, apakah kebebasan itu? Yang keempat, koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Kelima, sistematik, yaitu berpendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Yang keenam, komprehensif, artinya mencangkup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketujuh, bebas, artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Kedelapan ciri berpikir kefilsafatan ini menjadikan filsafat cenderung berbeda dengan ciri berpikir ilmu-ilmu lainnya, sekaligus menempatkan kedudukan filsafat sebagai bidang keilmuan yang netral, terutama ciri ketujuh. Berikutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan bidang studi yang sedemikian luasnya sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil lagi. Dalam pembagian tersebut, tidak ada tata cara pembagiannya, sehingga terdapat perbedaan, seperti filsafat dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang induk, yaitu pertama, filsafat tentang pengetahuan terdiri epistemologi, logika, dan kritik ilmu-ilmu. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan terdiri metafisika umum atau ontologi, metafisika khusus yang terdiri dari teologi metafisik, antropologi, kosmologi. Yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan terdiri dari etika dan estetika. Yang terakhir, yang keempat adalah sejarah filsafat. Pembagian filsafat berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat sistematis terdiri dari metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Sedangkan filsafat khusus sendiri terdiri dari filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat budi, filsafat politik, filsafat agama, filsafat kehidupan sosial, filsafat nilai. Yang terakhir yaitu filsafat keilmuan yang terdiri dari filsafat matematika, filsafat ilmu-ilmu fisik, filsafat biologi, filsafat linguistik, filsafat psikologi, dan filsafat ilmu-ilmu sosial. Nah, penyusunan menurut struktur secara menyeluruh dalam bidang filsafat ini oleh De Lianggi diharapkan akan membantu dalam rangka menyusun kurikulum dan pengajaran filsafat di pendidikan tinggi di Indonesia agar dalam studi filsafat para lulusannya memiliki pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Hampiran dalam studi filsafat. Sebagian filsuf berpendapat bahwa studi filsafat pada pokoknya mengenal 2 macam hampiran, yaitu hampiran historis dan hampiran sistematis. Dengan hampiran yang pertama, orang mempelajari filsafat melalui sejarah perkembangannya dari awal sampai masa yang terakhir. Hampiran yang kedua berarti mempelajari filsafat sesuai dengan pembagian bidang-bidangnya secara sistematis, semisal metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Kolebert
juga mengenal dua hampiran dalam mengajarkan filsafat kepada para pelajar permulaan, yakni memaparkan filsuf-filsuf besar satu demi satu menurut urutan kronologis dan menyajikan persoalan-persoalan besar secara sendiri-sendiri. Beliau mencoba menggabungkan kedua hampiran itu yang ternyata sering tidak bertentangan satu sama lain, yaitu mulai dengan suatu masa tertentu dengan sejumlah filsuf yang dipusatkan pada suatu persoalan tertentu. Misalnya, memaparkan sejumlah filsuf Yunani kuno yang serta-merta dikaitkan dengan problema besar filsafat tentang yang satu dan yang banyak. Joseph Gerard Brennan mengemukakan tiga hampiran pokok untuk memasuki filsafat, yakni hampiran analitis, hampiran metafisis, dan hampiran penilaian. Hampiran analisis berusaha memahami persoalan filsafati dan pengertian filsafat melalui analisa yang kritis dan pemikiran yang cermat. Dalam perkembangan yang terakhir, filsuf dengan hampiran analitis mempergunakan teknik dari logika modern untuk membantunya dalam menemukan analisa. Hampiran metafisis menekankan perekaan dan mempergunakan pandangan jagat atau perspektif dunia untuk memahami semua tahap dari pengalaman manusia. Filsuf dengan hampiran metafisis bermaksud merumuskan kategori-kategori yang akan membantu manusia memahami sifat dasar dari dunia ini. Hampiran penilaian memasuki filsafat dengan menyoroti sifat dasar dari manusia, tujuan yang dicita-citakan dari kehidupan manusia, dan berbagai nilai yang menciptakan kehidupan fisik. Filsuf dengan hampiran penilaian sering menekankan tindakan praktis berdasarkan ajaran moral yang mengandung ukuran-ukuran baku dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Hampiran-hampiran lainnya yang dapat ditemukan pada buku-buku pengantar filsafat ialah hampiran metodis dan hampiran isme. Hampiran metodis mencoba memperkenalkan para pelajar filsafat kepada metode-metode yang dipergunakan oleh berbagai filsuf dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafati. Sedang hampiran isme mengintroduksi satu aliran pikiran tertentu seperti misalnya Kantinianisme atau eksistensialisme. Hugh Miller menyebutkan adanya hampiran-hampiran lain kepada filsafat seperti umpamanya dari ilmu, seni, matematik, atau agama. Gaya berfilsafat. Filsafat bisa dimengerti dan dilakukan melalui banyak cara, sehingga berlaku prinsip dapat berhasil melalui banyak cara yang berbeda. Bertens menengarai ada beberapa gaya berfilsafat. Pertama, berfilsafat yang terkait erat dengan sastra. Artinya, sebuah karya filsafat dipandang memiliki nilai-nilai sastra yang tinggi. Contoh, Sartre tidak hanya dikenal sebagai penulis karya filsafat, tetapi juga seorang penulis novel, drama, dan skenario film. Bahkan beberapa filsuf pernah meraih Nobel untuk bidang kesusastraan, yaitu Henry Bergson, Bertrand Russell, Sartre, Albert Camus. Nah, filsuf Islam kenamaan seperti Muhammad Iqbal juga dikenal sebagai penyair. Karya besarnya yang berjudul Asrari Khudi memperlihatkan nilai-nilai sastra yang tinggi, di samping nuansa filsafati yang sangat kaya dengan konsep insan kamil. Di sini, acap kali mengidentikan filsafat dengan sastra. Pendapat semacam ini hanya benar sebagian, sebab ekspresi filsafati memang membutuhkan ungkapan bahasa yang tak jarang mengandung nilai-nilai sastra. Namun, sesungguhnya kurang tepat mengatakan bahwa semua karya sastra mengandung dimensi filsafati, sebab masing-masing bidang memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Kedua, filsafat dikaitkan dengan sosial politik. Di sini, filsafat sering diidentikan dengan nilai praktis politik. Artinya, sebuah karya filsafat dipandang memiliki dimensi-dimensi ideologis yang relevan dengan konsep negara. Filsuf yang menjadi primadona dalam gaya berfilsafat semacam ini adalah Karl Marx, yang terkenal dengan ungkapannya, "Para filsuf sampai sekarang hanya menafsirkan dunia, kini tibalah saatnya untuk mengubah dunia." Filsuf yang concern terhadap masalah politik antara lain seperti Thomas Hobbes, Rousseau. Hobbes dalam karyanya menegaskan bahwa kondisi manusia yang alami sangat rawan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan wadah yang dapat menjamin keamanan kelompok individual yang dinamakan negara.
Dalam hal ini, setiap individu menyerahkan kebebasan alami yang dimilikinya itu secara sukarela kepada negara demi keamanan dirinya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perang dimungkinkan demi keamanan. Pemikir politik lainnya, Rousseau, dalam karyanya mengatakan bahwa keterikatan itu ada dalam negara. Negara bagi Rousseau merupakan perwujudan kehendak umum. Kehendak umum, ujarnya, sekelompok orang yang dibentuk oleh kesatuan semua pribadi yang lain. Kehendak umum merupakan suatu jenis bentuk abstrak kekuasaan kedaulatan negara. Ketiga, filsafat yang terkait dengan metodologi. Artinya, para filsuf menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan metode ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh René Descartes, Thomas Kuhn, dan Karl Popper. Descartes mengatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran yang pasti, kita harus mulai dengan meragukan segala sesuatu. Sikap yang demikian ini dinamakan skeptif metodis. Namun pada akhirnya ada satu hal yang tak dapat kita ragukan, ujar Descartes, yakni kita yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Cogito ergo sum. Descartes menyajikan langkah-langkah metodis sebagai berikut. 1. Hendaklah kita mulai dengan meragukan dengan mengklasifikasikan persoalan dari hal-hal sebagai suatu kebenaran. Kita mulai dengan mengklasifikasikan persoalan dari hal-hal yang sederhana hingga ke hal-hal yang rumit. Pemecahan masalah dimulai dari hal-hal rumit, kemudian meningkat secara bertahap ke arah hal-hal yang lebih rumit. Keempat, memeriksa kembali secara menyeluruh, mungkin ada hal-hal yang masih tersisa atau terabaikan. Keempat, berfilsafat yang dikaitkan dengan kegiatan analisis bahasa. Kelompok ini dinamakan mazhab analisa bahasa dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Russell dan Wittgenstein. Corak filsafat yang menekankan pada aktivitas analisis bahasa ini dinamakan logosentrisme. Tokoh sentral mazhab ini adalah Wittgenstein yang mengatakan bahwa filsafat secara keseluruhan adalah kritik bahasa. Tujuan utama filsafat adalah untuk mendapatkan klarifikasi logis tentang pemikiran filsafat, bukanlah seperangkat doktrin, melainkan suatu kegiatan. Kelima, berfilsafat yang dikaitkan dengan menghidupkan kembali pemikiran filsafat di masa lampau. Di sini, aktivitas filsafat mengacu pada penguasaan sejarah filsafat. Dalam hal ini, cara mempelajari filsafat yang dipandang baik adalah dengan cara mengkaji teks-teks filosofis dari para filsuf terdahulu. Keenam, masih ada gaya berfilsafat lain yang cukup mendominasi pemikiran banyak orang, terutama di abad ke-20 ini, yakni berfilsafat dikaitkan dengan filsafat tingkah laku atau etika. Etika dipandang sebagai satu-satunya kegiatan filsafat yang paling nyata, sehingga dinamakan juga praksiologis, bidang ilmu praksis. Metode-metode filsafat. Masing-masing filsuf dalam memecahkan suatu persoalan filsafati memakai sesuatu metode tersendiri. Tampaknya, setiap corak problema filsafati mensyaratkan suatu metode tertentu untuk pemecahannya yang tepat. Dengan demikian, agar dapat memahami secara cermat dan lengkap persoalan-persoalan filsafati juga harus mempelajari metode-metode filsafat. Dalam sejarah filsafat, para filsuf telah secara bebas mempergunakan aneka ragam metode dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafati yang timbul. Jadi, filsuf mempunyai berbagai metode yang berbeda-beda sesuai dengan pokok persoalan yang ditelaahnya. Menurut Ewing, filsuf memerlukan banyak sekali ragam metode karena harus menarik semua jenis pengalaman manusia ke dalam lingkungan pengabdiannya dan tunduk pada penafsirannya. Masih banyak metode-metode lainnya yang menjadi tata cara berpikir dari filsuf-filsuf. Umpamanya metode Sokrates, metode sintesis, metode kritis, dan metode positivis. Kedudukan ilmu, filsafat, dan agama, serta manfaat studi filsafat. Ilmu filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada alat dan tenaga utama yang berada di dalam diri manusia. Tiga alat dan tenaga utama manusia adalah akal pikir, rasa, dan keyakinan, sehingga dengan ketiga akal tersebut manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya.
ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat akal pikiran manusia. Juga agama dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan. Akan tetapi, ketiga alat dan tenaga utama tersebut tidak dapat berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama apabila tidak didorong dan dijalankan oleh kemauan manusia yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia. Dikatakan reflektif karena ilmu filsafat dan agama baru dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan manusia apabila ketiganya merefleksi dalam diri manusia. Ilmu mendasarkan pada akal pikir lewat pengalaman dan indera, serta filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman terutama dikaitkan dengan kehidupan manusia. Sedangkan agama mendasarkan pada otoritas wahyu. Harap dibedakan, agama yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan filsafat yang mendasarkan pada konsep-konsep tentang kehidupan dunia, terutama konsep-konsep tentang moral. Menurut Prof. Nasrun, mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan pada agama. Malahan, filsafat yang sejati itu adalah terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan pada agama dan filsafat hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran objektif karena yang memberikan penerangan dan keputusan adalah akal pikiran. Sedangkan kesanggupan akal pikiran terbatas sehingga filsafat yang hanya berdasarkan pada akal pikir semata-mata akan tidak sanggup memberikan kepuasan bagi manusia, terutama dalam rangka pemahamannya terhadap yang gaib. Kegunaan studi filsafat. Filsafat dapat membantu untuk memperluas pandangan calon sarjana. Dalam kuliah filsafat, mahasiswa diajak untuk melihat di luar tembok ilmu pengetahuan yang ditekuninya. Filsafat dapat membantu untuk menemukan bidang ilmiahnya dalam perspektif lebih luas. Kalau sarjana hanya tahu tentang bidang keahliannya sendiri, ia akan mempunyai pandangan yang lebih terlalu sempit. Fisikawan yang mempelajari seekor gajah hanya dengan mikroskop akan memperoleh sedikit sekali pengetahuan tentang binatang itu, kata ahli matematika dan filsafat Prancis Henry Poincaré. Filsafat ingin melihat keseluruhan dan tidak membatasi diri pada salah satu detail saja. Ia dapat memberi sumbangan yang berarti untuk memperoleh suatu pandangan holistik. Filsafat dapat membantu agar mahasiswa belajar berpikir kritis dan menganalisis masalah-masalah dengan tajam. Seolah filsuf ingin melihat di mana banyak orang yang lain menutup mata. Ia ingin bersikap kritis terhadap apa saja, termasuk ilmu pengetahuan empiris, termasuk pula kegiatannya sendiri. Banyak yang cukup berat sebelah dalam penalaran mereka karena berpikir terlalu hitam putih. Ini malah berbahaya karena bisa menimbulkan fanatisme dengan segala konsekuensinya. Studi filsafat dapat melatih kita untuk berpikir dengan nuansa-nuansa yang semestinya. Diharapkan juga filsafat mempermudah bagi calon sarjana yang tepat. Ada hubungan erat antara pemikiran dan bahasa. Kalau bahasa kacau, hal itu mengisyaratkan bahwa pemikiran juga kacau. Dan sebaliknya, kalau pemikiran tidak jelas, perumusannya dalam bahasa tak akan jelas pula. Ada unsur kebenaran dalam peribahasa Prancis yang berarti yang mengerti dengan baik dapat mengungkapkan pemikirannya dengan baik. Dengan mempelajari filsafat, bisa kita harapkan pemikiran akan diasah dan sekaligus mengungkapkannya akan diruncing. Hasil lain yang bisa diperoleh dalam studi filsafat ialah bahwa dari beberapa segi kita bisa mengerti lebih mendalam dunia di mata kita. Orang yang hidup memiliki sedikit bekal filsafat kerap kali akan memahami lebih baik yang disajikan kepada siapa saja dalam media massa. Misalnya, di bidang politik dan sosial ada banyak aliran dengan latar belakang filosofis, sosialisme, liberalisme, komunisme, totalitarianisme, dan sebagainya. Studi etika sebagai salah satu cabang filsafat pada khususnya dapat ditanamkan kesadaran etis dalam jiwa si calon sarjana. Tentunya setiap orang harus bertingkah laku etis, bukan saja orang yang pernah mempelajari etika. Namun demikian, dengan memperoleh pengetahuan lebih sistematis tentang nilai dan prinsip-prinsip moral, dapat diharapkan calon sarjana lebih siap untuk menjalankan profesinya nanti dengan baik. Hasil yang dibawakan studi filsafat ini barangkali
oleh banyak orang dianggap sebagai agama minimalistik yang mempelajari filsafat dengan itu tidak memperoleh keahlian khusus. Ia tidak bisa membangun jembatan seperti seorang insinyur atau menyembuhkan pasien seperti seorang dokter. Tapi mungkin dengan studi filsafat ini, ia jauh lebih menjadi manusia karena filsafat termasuk humaniora. John Henry Newman menganggap bahwa tujuan universitas mendidik pemikiran sebagai keseluruhan. Filsafat dapat memberikan sumbangan yang berarti ke arah itu. Dalam arti ini, filsafat pun dapat membantu untuk mendidik manusia seutuhnya.